Perkenalkan, nama saya Fitri Herawati dengan nomor induk mahasiswa 221015120 dari kelas 1B dengan nomor urut absen 13, Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nina Permatasari, SPSI, MPD. Di sini saya ingin melakukan wawancara terhadap seorang anak remaja kelas 8. Tujuan wawancara tersebut untuk mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri siswa tersebut, baik dari aspek karakteristik kepribadian, tugas-tugas perkembangannya harus mereka lalui dan perankan saat ini, pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial, emosi, dan perkembangan kognitif. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video berikut ini. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber. Sebelum itu, dipersilahkan untuk Putra memperkenalkan dirinya dari nama, tempat tanggal lahir, usia, sekolah, dan kelas. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Putra Saidinata, tempat tanggal lahir Barito Kuala, tanggal 6 April 2009. Usia 13 tahun, sekolah MTSN 3 Barito Kuala, kelas 8. Sebelumnya, saya ingin bertanya, Putra di sekolahan mengikuti ekstrakurikuler apa saja? Ya, di sini saya mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Kalau saya tahu, apa alasan Putra mengikuti kegiatan pramuka tersebut? Karena menurut saya kegiatan pramuka sangat menyenangkan dan bisa membentuk kepribadian yang baik, khususnya saja sebagai remaja yang masih bingung kemana arah tujuan saya ke depannya. Contohnya di kegiatan berkemah, di sana kita diajarkan untuk disiplin, kesopanan terhadap yang lebih tua, patuh terhadap aturan, kreativitas, dan kecakapan berpikir. Dalam kegiatan ini, kita juga diajarkan cara bertahan hidup dalam keadaan darurat. Pramuka juga mengajarkan tentang kebersamaan dan kepemimpinan. Selanjutnya saya ingin bertanya, di mana tempat tinggal Putra sekarang? Ya, tempat tinggal saya Desa Sepakat Bersama, RT 1, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Kalau nama orang tua? Nama orang tua saya Bapak Saipudin dan Ibu Helda Haryanti. Pekerjaan orang tua? Pekerjaan orang tua PNS dan ibu rumah tangga. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa hobi Putra? Sepak bola. Kenapa Putra memilih sepak bola? Karena menurut saya di permainan sepak bola selain untuk memenangkan kompetisi atau perlombaan, di permainan sepak bola kita diajarkan untuk melatih kekompakan setiap tim dalam melakukan kerjasama, dan kita juga dilatih untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Selain itu, sepak bola juga dapat meningkatkan kekuatan otot, berat badan, dan lain sebagainya. Dalam upaya untuk meningkatkan perkembangan fisik, khususnya saya sebagai remaja yang masih dalam tahap perkembangan fisik. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa cita-cita Putra di masa depan? Ya, cita-cita saya di masa depan adalah polisi. Sebelum itu, apa alasan Putra menjadi seorang polisi? Alasan saya karena menurut saya polisi merupakan pekerjaan yang mulia. Mereka menjalankan tugas negara untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Dan di situ kita diajarkan untuk bisa bersikap tegas, disiplin, dan berpikir kritis dalam menghadapi sebuah masalah. Selain itu, menurut saya polisi juga merupakan orang yang pemberani, penolong, dan berjiwa sosial yang tinggi. Contohnya pada saat bencana banjir, para polisi langsung terjun ke masyarakat untuk membantu baik dalam segi evakuasi korban banjir maupun mencari bantuan dalam segi makanan pokok, pakaian, dan lain sebagainya.
Selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana latar belakang keluarga Putra? Latar belakang keluarga saya. Nama saya Putra Saidinata, sering dipanggil Putra. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya merupakan anak terakhir dan saya memiliki 2 orang saudara perempuan. Keluarga saya adalah keluarga yang sederhana yang tampak makmur atau bahagia. Namun sebenarnya tidak semakmur yang tetangga bayangkan. Ayah saya bernama Saifuddin dan ibu saya bernama Helda Haryanti. Ayah bekerja sebagai PNS, sedangkan ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga. Walaupun ayah saya bekerja sebagai PNS, tetapi ayah tetap mencari pekerjaan sampingan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin membesar dan dengan gaji yang tidak terlalu banyak. Ayah harus membiayai 2 orang kakak saya untuk kuliah, biaya saya sekolah dan biaya hidup yang lainnya. Tetapi walaupun sangat banyak tugas yang diemban oleh orang tua saya, mereka tetap berjuang dan sekarang buktinya satu kakak saya sudah menjadi sarjana dalam kehidupan kami. Kalau pergi ke sekolah, Putra menggunakan apa? Saya pergi ke sekolah menggunakan jalan kaki. Jarak ke sekolah berapa? Jarak ke sekolah 1,1 km. Baik, itu tadi sesi perkenalan dari Putra Saidinata. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudara Putra. Apakah ada kesadaran dalam diri Anda tentang tanggung jawab Anda dalam masyarakat? Ya, saya sadar bahwa sebagai seorang remaja, saya memiliki tanggung jawab yang besar dalam bermasyarakat. Kalau saya boleh tahu, sebutkan tanggung jawab apa yang kamu lakukan di masyarakat. Pada saat ini saya sedang berpartisipasi dalam anggota Karang Taruna di lingkungan desa. Saya juga mengikuti banyak kegiatan agama seperti pengajian, bakti sosial, relawan, acara besar agama Islam, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga ikut serta dalam gotong royong, membersihkan desa, membantu memberikan ide dan aspirasi dalam membangun desa yang baik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya ingin bertanya, sebagai seorang remaja, apakah Anda suka mencoba hal yang baru? Jika iya, jelaskan. Karena menurut saya dengan cara berani mencoba hal yang baru, kita akan dengan mudah beradaptasi. Lalu ketika kita ingin menjadi orang yang berkualitas, hendaknya kita memperbanyak pengalaman tentang berbagai hal. Dengan sering berjalannya waktu, kebutuhan seseorang pasti akan bertambah. Oleh karena itulah kita harus membiasakan diri untuk bisa menghadapi situasi yang tidak kita inginkan. Dan dengan cara mencoba hal yang baru, bisa melatih kemampuan kita dalam beradaptasi untuk bisa melatih relasi baru. Apakah Anda menerima semua perkembangan fisik yang Anda dapatkan pada saat ini? Ya, Coba Anda sebutkan perkembangan fisik apa saja yang terjadi pada Anda. ya, suara menjadi berat, mengalami mimpi basah, kulit wajah berminyak dan berjerawat. Badan saya semakin tinggi, massa otot membesar dari umur yang sebelumnya. Selanjutnya, saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda dalam menghadapi sebuah masalah yang bisa dengan mudah terbawa emosi? Dengan cara selalu berpikir positif, selalu mengkoreksi diri, mengendalikan emosi dan pikiran yang buruk. Harus bisa saling memaafkan, tetap tenang, jangan dimasukkan ke hati. Selanjutnya, saya ingin bertanya, apa tanggung jawab yang harus Anda lakukan dalam keluarga? Menurut saya sebagai anggota harus melindungi dan turut serta membantu sama keluarga anggota, belajar saling memaafkan dan menerima, dan masih banyak lagi. Apakah kamu percaya bahwa kamu memiliki sebuah kemampuan? Ya, saya percaya kalau setiap orang memiliki kemampuan. Coba kamu jelaskan salah satu kemampuanmu.
Kemampuan saya contohnya adalah kemampuan dalam segi kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, kita bisa saling berkomunikasi, memotivasi anggota untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Selanjutnya saya ingin bertanya, hal apa yang membuat saudara Putra marah? Hal yang bisa membuat saya marah adalah ketika harga diri saya ditindas. Lalu, hal apa yang membuat saudara Putra sedih? Pada saat saya kecewa, frustasi, merasa gagal dalam sebuah hal. Hal apa yang membuat saudara Putra takut? Hal yang membuat saya takut adalah gagal dalam sebuah hal yang bisa mengecewakan banyak orang. Selanjutnya saya ingin bertanya, mata pelajaran apa yang Putra sukai di sekolahan? Mata pelajaran yang saya sukai adalah MTK. Kenapa? Karena menurut saya pelajaran MTK kita bukan hanya ditunjuk untuk menyelesaikan sebuah soal, tetapi matematika juga bisa membangun sikap teliti, cermat, berpikir kritis, jeli, dan berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apa yang ingin Anda pertanyakan tentang peraturan yang berlaku di Indonesia? Kenapa tidak semua peraturan di Indonesia terlaksana dengan semestinya? Baik, selanjutnya saya akan memberikan saudara Putra 2 soal. Dan Putra harus bisa menjawab soal tersebut dengan tenggang waktu yang saya tentukan. Apakah saudara Putra bersedia untuk menjawab soal tersebut? Ya, saya bersedia untuk menjawab soal. Baik, saya akan membacakan soal pertama, yaitu sebagai seorang generasi muda, apa saja tugas kita untuk bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada di Indonesia? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Cara ini saya lakukan untuk mengukur seberapa tinggi tingkat berpikir kritis seorang siswa dengan cara diberikan sebuah permasalahan. Dengan itu, mereka bisa membentuk dan mengungkapkan pemikiran atau semua sudut pandangnya sendiri. Dan saya juga dapat mengetahui sampai mana pertumbuhan dan perkembangan sosial, emosi, dan kognitif mereka. Selesai. Baik, waktu sudah selesai dan Putra juga sudah selesai menjawab soalnya. Kita lanjut ke soal kedua. Yaitu bagaimana cara Anda sebagai generasi muda agar menjadi pemuda yang aktif dan unggul. Saya berikan waktu 2 menit dimulai dari sekarang.
Selesai. Baik, terima kasih kepada Putra yang sudah menjawab soal. Baik, berakhir sudah semua rangkaian wawancara. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Putra yang sudah bersedia saya wawancarai. Sama-sama. Kalau begitu saya Putra Saidinata ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan hasil jawaban dari Putra. Dari hasil wawancara tersebut, dapat saya analisis bahwa pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada siswa tersebut sudah sesuai dengan tahapan usianya, baik dari aspek karakter kepribadian, tugas-tugas perkembangan yang harus siswa lalui, dan peran yang harus mereka lakukan. Lalu, dari segi pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial, emosi, dan perkembangan kognitif. Selanjutnya, saya akan mengkomparasikan hasil wawancara tersebut dengan teori yang relevan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang aspek karakteristik kepribadian. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu kepribadian. Kepribadian merupakan pembawaan dari setiap manusia yang berasal dari pembentukan yang didapat dari pola hidup atau lingkungan yang selalu ada di sekitarnya. Menurut Harry Stack, pada tahun 1892, halaman 49, dalam Dr. Haji Sutirna, SPD MPD, pada tahun 2021, halaman 49, kepribadian adalah pola yang relatif dari suatu hubungan antara perseorangan, ditandai kehidupan manusia. Dari wawancara tersebut dapat saya ketahui bahwa Putra memiliki kesadaran yang tinggi dengan tanggung jawabnya di masyarakat. Dia tertarik dengan hal yang baru, dia merupakan pribadi yang disiplin, berjiwa pemimpin, teliti, dapat mengendalikan emosinya dengan baik, dan masih banyak lagi. Hal tersebut tersebanding dengan teori yang dikemukakan oleh Santrok pada 2003. Ciri utama remaja meliputi perkembangan fisik yang pesat, kesadaran diri yang tinggi, dan selalu tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru. Remaja bukanlah masa berakhirnya terbentuk kepribadian, akan tetapi merupakan salah satu tahap utama dalam pembentukan kepribadian seseorang. Remaja banyak meluangkan waktunya bersama teman-teman sebaya. Di samping itu, remaja mulai banyak menerima informasi dari media massa yang sudah mulai dikenal dan dekat dengan mereka. Oleh karenanya, remaja menjadi individu yang terbuka terhadap hal-hal baru. Banyaknya informasi yang diterima membuat remaja melakukan pemrosesan informasi secara lebih mendalam. Mampu menerima keadaan fisiknya. Selanjutnya, saya menerima dan memahami peran seks usia dewasa. C. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlawanan jenis. D. Mencapai kemandirian emosional. E. Mencapai kemandirian ekonomi. F. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. G. Memahami dan atau kemampuan mengendalikan nilai-nilai orang dewasa tanggung dan jawabnya nilai dalam orang masyarakat tua. dan keluarga. H. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. I. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. J. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Selanjutnya ada pendapat menurut Harlock, William K. dalam Pratiwi 2015. Mereka mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja itu sebagai berikut. A. Menerima fisiknya sebagai bentuk keberagaman kualitasnya. B. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. C. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi intrapersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun kelompok. D. Menemukan manusia model yang jadikan identitasnya. E. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. F. Memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri atas skala nilai prinsip-prinsip atau falsafah hidup. G. Mampu meningkatkan reaksi dan
penyesuaian diri, sikap perilaku kekanak-kanakan. Selanjutnya ada pendapat menurut Huffington dalam Harlock 1991. Dia mengemukakan bahwa tugas perkembangan remaja adalah sebagai berikut. A. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. B. Menerima peran sosial pria dan wanita. C. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuh secara efektif. D. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. E. Mencapai kemandirian yang emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. F. Mempersiapkan karir ekonomi. G. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. H. Memperoleh perangkat dan sistem etis sebagai pegangan untuk perilaku mengembangkan ideologi. Lalu saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial, emosi, dan kognitif. Pertama, tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik. Dari hasil wawancara tersebut dapat saya analisis bahwa pertumbuhan fisik putra sudah sesuai dengan tahapan usianya, seperti suara menjadi besar, mengalami mimpi basah, kulit wajah berminyak dan berjerawat, badan semakin tinggi, dan lain sebagainya. Hal ini sebanding menurut Kementerian Kesehatan Kemenkes yang menyatakan bahwa perubahan fisik remaja laki-laki terjadi begitu cepat dan pesat dan lebih cepat terjadi daripada remaja perempuan. Lalu yang kedua ada pertumbuhan dan perkembangan sosial emosi. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dapat saya ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan sosial emosi yang terjadi pada putra sudah sesuai dengan tahapan usianya. Contohnya, putra bisa menerangkan apa yang membuat dia marah, takut, maupun sedih. Hal tersebut sebanding dengan pendapat Harlock pada 2002. Dia mengemukakan bahwa ada 3 jenis emosi yang menonjol pada periode remaja, yaitu emosi marah, emosi takut, dan emosi sedih. Yang terakhir ada perkembangan kognitif. Dari hasil wawancara tadi dapat saya ketahui bahwa perkembangan kognitif pada putra sudah sesuai dengan tahapan usianya. Contohnya, pada saat menjawab soal dan pertanyaan wawancara tadi dapat saya ketahui bahwa putra memiliki pemikiran yang kompleks dalam mengambil sebuah keputusan. Hal tersebut sebanding dengan beberapa teori. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif remaja merupakan proses tumbuhnya kemampuan anak untuk berpikir dan bernalar. Pertumbuhan ini tentu berbeda dari masa anak-anak dari usia 6 hingga 12 tahun dan dari 12 hingga 18 tahun yang disebut sebagai masa remaja. Lalu, menurut Jan Piaget pada 2012, dia mengemukakan bahwa perkembangan kognitif pada masa remaja awal memiliki tanda-tanda sebagai berikut. 1. Menggunakan pemikiran yang lebih kompleks dan berpikir pada pengembalian keputusan pribadi di sekolah dan di rumah. Yang kedua, mulai menunjukkan penggunaan operasi lokal formal dalam tugas sekolah. Ketiga, mulai mempertanyakan otoritas dan standar masyarakat. Yang keempat, membentuk dan mengungkapkan pemikiran dan pandangannya sendiri tentang banyak topik. Sekian video hasil analisis wawancara dari saya. Saya atas nama Fitri Herawati meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.